Di atas bukit Sofa ini Rasulullah berdakwah, diriwayatkan dari Imam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dan Ahmad ya, dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda ketika Allah menurunkan suratnya, peringatkanlah sanak famili dan keluargamu terdekat. Nabi menuju ke bukit Sofa, lalu beliau menyeru dengan suara lantang, wahai sekalian manusia, berkumpullah kalian, ya sobaha, itu dalam bahasa Arab. Ya sobaha itu diucapkan pada waktu pagi hari, dan ini panggilan untuk berkumpul. Nah, kemudian orang banyak berkumpul, ada yang datang sendiri kepada Rasulullah ini memenuhi panggilan beliau, dan ada yang diutus oleh tuannya. Rasulullah kemudian bersabda, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fihr, apakah kalian percaya jika aku memberi tahu kalian bahwa ada pasukan kuda di balik gunung ini yang datang untuk menyerang kalian? Mereka mengatakan iya, karena Rasulullah tidak pernah ada berbohong, nggak pernah Rasulullah berbohong sedikit pun. Ya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi ya peringatan bagi kalian terhadap azab Allah yang paling pedih. Nah, di sini Rasulullah mau melakukan dakwah secara to the point, gitu ya. Inti dari dakwah beliau tidak perlu basa-basi, karena orang sudah mulai mendengar beliau, sudah ada seruan-seruan sebelumnya, sudah ada jamuan makan sebelumnya, ya disampaikan sampai 2 kali, jadi tidak perlu lagi diberi mukaddimah yang macam-macam, langsung saja poin dari dakwah beliau adalah ini. Abu Lahab yang ikut hadir pada waktu itu langsung berdiri dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad sepanjang harimu, ya apakah engkau memanggil kami hanya untuk urusan ini? Lalu kemudian Allah menurunkan surat Al-Masad itu, atau yang kita kenal juga dengan surat Al-Lahab, ya binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia memang akan binasa. Ujian 2 putri baginda Nabi. 2 putri baginda Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, itu dinikahi oleh 2 putra dari Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Ya, Abu Lahab dan Ummu Jamil, sang istri, ya geram mengetahui turunnya surat Al-Lahab itu. Lalu kedua orang ini memerintahkan kedua putranya agar menceraikan istrinya masing-masing. Abu Lahab menceraikan ya kedua putranya, memerintahkan kepada putranya untuk menceraikan kedua putri Nabi tadi. Ruqayyah kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan sampai dia menjadi istri Utsman ya selama beliau di Makkah sampai di awal Madinah. Ya, ketika perang Badar, sang istri Ruqayyah ya sakit keras, kemudian dirawat oleh Utsman bin Affan. Utsman tidak dapat turut serta pada perang Badar itu, tetapi beliau diwakili oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena merawat sang istri ini. Lalu tidak lama kemudian sang istri meninggal dunia, dan Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, ya Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum pun juga tidak berumur lama, tidak berumur panjang, dan beliau juga meninggal dunia. Rasulullah kemudian bersabda, wahai Utsman, jika kami masih memiliki putri lagi, maka putri itu akan aku nikahkan dengan kamu. Memang ada 2 putri yang lain, yaitu Ruqayyah, tapi dia sudah menikah, sudah punya suami. Demikian juga Fatimah juga sudah punya suami. Demikian materi kita pada hari ini, ya semoga ada guna dan manfaatnya, dan kita bisa memberikan menjadikan teladan ya para pemuda, bagaimana perannya dalam awal dakwah, dan bagaimana kesabaran beliau ya sejak dini sudah mengalami ujian yang bermacam-macam dalam dakwah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.